Arsenal menelan kekalahan 1-2 dari Bournemouth di Emirates Stadium, Sabtu, 3 Mei 2025, malam waktu Indonesia Barat, dalam lanjutan pekan ke-35 Premier League. The Gunners sempat unggul lewat gol Declan Rice di menit 34, namun tim tamu bangkit lewat Dean Huijsen di menit 66, dan Evan Nilsson di menit 75. Kekalahan ini membuat posisi Arsenal di papan klasemen mulai terancam, dengan 67 poin dari 35 laga, hanya unggul 3 angka dari Manchester City yang punya 1 laga lebih sedikit. Bournemouth naik ke posisi 8 dan membuka peluang ke Eropa. Arsenal kembali kebobolan dari bola mati, kini total 48% dari gol yang bersarang ke gawang mereka berasal dari skenario tersebut. Keputusan Arteta menurunkan tim inti jelang semifinal Liga Champions melawan PSG juga menuai kritik. Barcelona meraih kemenangan tipis 2-1 atas Real Valladolid dalam lanjutan La Liga 2024-2025 pekan ke-34, Minggu 4 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Bertanding di Stadion José Zorrilla, Blaugrana sempat tertinggal lewat gol cepat Ivan Sanchez di menit ke-6. Namun, 2 gol di babak kedua dari Raphinha di menit 54 dan Fermin Lopez di menit 60 berhasil membalikan keadaan. Gerard Martin tampil gemilang dengan 1 assist dan dinobatkan sebagai Man of the Match. Tambahan 3 poin membuat Barcelona kukuh di puncak klasemen dengan 79 poin dari 34 laga, unggul 7 poin dari Real Madrid yang baru memainkan 33 laga. Kemenangan ini jadi modal penting jelang semifinal Liga Champions kontra Inter Milan dan El Clasico berikutnya. Inter Milan meraih kemenangan penting 1-0 atas Hellas Verona di Giuseppe Meazza, Sabtu, 3 Mei 2025. Gol tunggal dicetak Christian Aslani dari titik penalti pada menit ke-9, usai handball Nicolas Valentini yang dikonfirmasi lewat VAR. Tanpa Simone Inzaghi yang absen karena skorsing, Inter tampil dengan banyak rotasi untuk menjaga kebugaran jelang laga kontra Barcelona. Meski begitu, mereka tetap dominan dan kiper Juan Musso tampil impresif menjaga clean sheet. Dengan hasil ini, Inter mengoleksi 74 poin, hanya terpaut 3 angka dari Napoli di puncak klasemen, dengan 3 laga tersisa. Perburuan Scudetto kian sengit, namun cedera Lautaro Martinez menjadi kekhawatiran jelang leg kedua semifinal Liga Champions. Chelsea dikabarkan menjadikan winger Athletic Bilbao, Nico Williams, sebagai target utama di bursa transfer musim panas mendatang. Pemain berusia 22 tahun itu memiliki klausul pelepasan sekitar 49 juta pound dan tampil impresif musim ini dengan 5 gol serta 5 assist di La Liga. Menurut Fabrizio Romano, The Blues siap bersaing dengan Arsenal demi mengamankan tanda tangannya. Selain Williams, Chelsea juga memantau Morgan Rogers, Aston Villa, dan Jamie Bino-Gittens, Dortmund, namun Williams tetap prioritas. Hambatan utama datang dari tuntutan gaji sang pemain, yang dilaporkan mencapai 400.000 pound per pekan, berpotensi menabrak kebijakan gaji Chelsea di era Bluco. Pelatih Bilbao, Ernesto Valverde, berharap sang pemain bertahan lebih lama di San Mamés. Inter Milan masih menunggu hasil pemeriksaan medis Lautaro Martinez yang mengalami cedera paha saat leg pertama semifinal Liga Champions melawan Barcelona. Pertandingan berakhir imbang 3-3, namun Inter harus membayar mahal dengan cederanya sang kapten. Lautaro ditarik keluar saat jeda dan digantikan Mehdi Taremi. Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter butuh keajaiban agar striker asal Argentina itu bisa pulih tepat waktu untuk leg kedua di San Siro. Cedera otot flexor yang dikhawatirkan bisa membuatnya absen hingga 2 pekan, termasuk laga-laga penting di Serie A. Bek kiri Liverpool Andy Robertson menyatakan kesiapannya untuk terus membela The Reds meski posisinya terancam di bawah pelatih baru Arne Slot. Musim ini, perannya berubah drastis dan ia kerap disorot karena performa tim yang menurun. Liverpool dikabarkan sedang mencari bek kiri baru, termasuk Milos Kerkez dari Bournemouth. Namun, Robertson menegaskan dirinya belum habis. "Saya masih bisa bermain di level tertinggi dan mencintai klub ini," ujarnya dalam sebuah acara amal bersama Jamie Carragher. Dengan 1 tahun tersisa di kontraknya, Robertson berharap bisa memperpanjang masa baktinya di Anfield meski tim sedang memasuki fase transisi. Setelah sebelumnya mempertimbangkan Erik ten Hag, Bayer Leverkusen kini menjadikan Xavi Hernandez sebagai kandidat pelatih baru. Mantan pelatih Barcelona itu tengah menganggur setelah meninggalkan Camp Nou pada musim panas 2024. Xavi dinilai cocok karena pendekatan taktisnya, pengalaman, dan kefasihan berbahasa Inggris. Selama melatih Barca, ia mencatat rata-rata 2,07 poin per laga dari 143 pertandingan. Kontak awal sudah dilakukan, dan pihak Xavi dikabarkan terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut.
Langkah ini dilakukan Leverkusen sebagai antisipasi kepergian Xabi Alonso, yang santer dikaitkan dengan Real Madrid mulai musim panas 2025, menyusul kemungkinan Carlo Ancelotti melatih Brasil. Dua klub asal Andalusia, Sevilla dan Real Betis, dikabarkan tengah bersaing untuk mendatangkan bek kanan Bournemouth, Max Aarons. Pemain berusia 25 tahun itu menarik perhatian setelah masa pinjamannya di Valencia meski dengan waktu bermain terbatas. Menurut laporan Vichages, kedua klub ingin merekrut Aarons dengan status pinjaman untuk memperkuat sisi kanan pertahanan. Bournemouth terbuka untuk melepas sang pemain, baik secara permanen maupun pinjaman, dengan nilai jual diperkirakan antara 12 euro hingga 15 juta euro. Aarons sendiri disebut menikmati atmosfer sepak bola Spanyol dan tidak menutup peluang untuk kembali ke La Liga musim depan. Mantan pelatih Italia, Arrigo Sacchi, menilai Inter Milan memiliki peluang besar untuk mengalahkan Barcelona di leg kedua semifinal Liga Champions di San Siro. Pada leg pertama, Inter tampil impresif dengan permainan bagus, berkat penampilan luar biasa Denzel Dumfries yang mencetak 2 gol dan 1 assist. Sacchi mengapresiasi kekuatan kolektif Inter, meski Barcelona sempat menyulitkan dengan bakat individu seperti Lamine Yamal. Inter membuktikan kekuatannya, bahkan ketika performa mereka tidak dalam kondisi terbaik, ujar Sacchi. Sacchi menambahkan bahwa Inter perlu memanfaatkan ruang yang sering ditinggalkan Barcelona, serta memaksimalkan peluang dari bola mati, di mana mereka lebih unggul. Selain itu, penting untuk menahan laju pemain muda Barcelona sejak awal. Bournemouth dikabarkan tertarik merekrut bek kanan Rayo Vallecano, Andrei Ratiu, pada jendela transfer musim panas mendatang. Manajer The Cherries, Andoni Iraola, ingin bereuni dengan mantan anak asuhnya itu, yang tampil impresif musim ini di La Liga. Ratiu, pemain timnas Rumania berusia 26 tahun, dikenal memiliki kecepatan, daya tahan tinggi, dan kemampuan bertahan yang solid. Gaya bermainnya dianggap cocok dengan filosofi vertikal Iraola, yang membutuhkan bek sayap aktif dan agresif dalam menyerang maupun bertahan. Rayo Vallecano disebut khawatir kehilangan salah satu pemain pentingnya, apalagi kedalaman skuad di posisi bek kanan dinilai minim. Meski belum ada tawaran resmi, Bournemouth diyakini sedang memantau situasi dengan serius. Gelandang Crystal Palace, Adam Wharton, menarik perhatian sejumlah klub top Eropa jelang bursa transfer musim panas. Liverpool menjadi salah satu peminat utama pemain berusia 21 tahun itu, menyusul performa impresifnya dalam kemenangan 3-0 atas Aston Villa. Wharton juga tampil konsisten sepanjang musim dan berperan penting membawa Palace ke final Piala FA menghadapi Manchester City. Tak hanya Liverpool, Manchester United dan Manchester City juga dikabarkan tertarik meminangnya. Liverpool melihat Wharton sebagai kandidat ideal untuk mengisi peran gelandang bertahan di bawah Arne Slot. Namun, Palace dikabarkan mematok harga lebih dari 80 juta pound, mencerminkan betapa pentingnya sang pemain bagi tim. Direktur olahraga Barcelona, Deco, dilaporkan telah bertemu dengan agen Raphinha untuk memulai pembicaraan terkait perpanjangan kontrak sang winger asal Brasil. Saat ini, kontrak Raphinha masih berlaku hingga 2026, namun Barcelona ingin segera mengamankan masa depannya di tengah minat klub-klub Arab Saudi. Penampilan apik dan sikap profesional Raphinha musim ini membuat manajemen Blaugrana sangat puas. Ia dianggap sebagai salah satu pemain kunci yang layak dipertahankan. Meski negosiasi masih berada di tahap awal, Barcelona optimistis bisa mencapai kesepakatan baru dalam waktu dekat. Spekulasi juga menyebut bahwa kontrak baru Raphinha bisa mencakup klausul pelepasan seperti yang ada dalam kontrak Ronald Araujo. Namun, sang pemain sendiri menegaskan bahwa ia hanya akan pergi jika klub tidak lagi menginginkannya. Juventus belum mengambil keputusan final terkait masa depan Francisco Conceição, yang dipinjam dari FC Porto sejak musim panas lalu. Penampilan impresifnya di awal musim sempat memberi harapan untuk transfer permanen, namun situasi berubah sejak kedatangan pelatih Igor Tudor. Di bawah Tudor, Conceição mulai kehilangan tempat di tim utama, membuat masa depannya di Turin diragukan. Meski sang pemain ingin bertahan, Juventus masih menunda keputusan hingga musim berakhir. Fokus utama klub saat ini adalah mengamankan posisi 4 besar Serie A dan kembali ke Liga Champions. Jika tak ada kesepakatan, FC Porto siap menyambut kembalinya winger berusia 21 tahun itu. Vitali Mykolenko mengungkapkan rasa puasnya atas perkembangan karirnya di Everton sejak David Moyes kembali melatih klub pada Januari lalu. Bek asal Ukraina itu kini menjadi pemain inti dan hanya absen sekali karena cedera, mencerminkan kepercayaan penuh dari sang manajer.
Awalnya sulit tapi sekarang semuanya berjalan baik, kata Mykolenko kepada situs resmi klub. Kami bermain jauh lebih baik dibanding 2 musim terakhir. Di bawah Moyes, Mykolenko merasa perannya sebagai bek kiri menjadi lebih dinamis. Ia tak hanya fokus bertahan, tapi juga aktif membantu serangan. Saya suka bermain menyerang, dan sekarang saya bekerja sama dengan staf untuk berkembang di aspek itu, ujarnya. West Ham United dikabarkan berminat mendatangkan John Stones dari Manchester City pada bursa transfer musim panas. Bek 30 tahun itu mengalami musim yang sulit akibat cedera dan minimnya waktu bermain, membuat City mulai mempertimbangkan untuk melepasnya. Pelatih West Ham Graham Potter membutuhkan tambahan pengalaman di lini pertahanan. Stones dinilai cocok karena bisa bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Ia juga membawa pengalaman juara yang dibutuhkan di ruang ganti. Sebelumnya, West Ham gagal mendapatkan Eric Dier yang memilih pindah ke AS Monaco, dan kini fokus tertuju pada Stones.